Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau seperti itu lebih baik saya tidak belajar. Kalau saya tidak belajar kan saya tidak punya ilmu. Kalau saya tidak punya ilmu berarti tidak ada taklif. Tidak ada beban syariat. Mending saya bodoh saja. Mending saya jahil saja. Sehingga saya bisa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena ketidaktahuan saya. Sehingga saya bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban karena ketidaktahuan saya. Bagaimana kita menjawab pernyataan seperti ini atau syubhat yang seperti ini? Kita katakan kejahilan jemaah itu ada dua. Kejahilan itu ada dua. Kejahilan yang pertama adalah kejahilan yang sulit dihindari. Ya, kejahilan yang sulit untuk dihindari. Dan untuk mengangkatnya, ya, tidak ada kemampuan seseorang untuk mengangkat kejahilan itu. Ini kejahilan jenis yang pertama. Kejahilan yang sulit dihindari dan untuk mengangkatnya, ya, orang tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ya, kejahilan yang sulit dihindari dan seseorang tidak punya kemampuan untuk mengangkatnya. Kejahilan yang seperti ini jamaah, itulah kejahilan yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan seseorang hamba ketika dia melakukan kesalahan. Baik kesalahannya meninggalkan kewajiban ataupun kesalahannya melakukan keharaman. Ya. Ini kejahilan yang pertama. Kejahilan yang apa? Kejahilan yang sulit untuk dihindari. Dan kejahilan yang tidak dimampui oleh seseorang untuk mengangkatnya. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya misalnya orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Dia tertarik dengan Islam, akhirnya dia mengucapkan syahadatain. Berikrar dengan ikrar dari hati. Dengan tulus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah. Belum ada waktu untuk belajar sholat 5 waktu dan dia belum tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Tapi dia sudah Islam. Dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia masih ada khamar, dia minum khamar. Pulang ke rumah masih ada pacarnya, dia berzina dengan pacarnya. Dia juga masih belum khitan. Kejahilan yang ada pada dia masih ada. Dan dia belum punya waktu yang cukup untuk mempelajari syariat Islam. Dia baru mengucapkan syahadatain. Kejahilan dia dalam keadaan seperti itu adalah kejahilan yang sulit untuk dihindari. Apakah seseorang bisa mempelajari syariat Islam dalam satu waktu dari A sampai Z? Tentunya tidak. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan setelah itu dia bisa belajar sholat 5 waktu. Maka kita katakan bisa jadi ketika itu, ya, dia kecapean. Dia kecapean setelah mengucapkan syahadatain, dia merasa senang sekali, temannya banyak. Akhirnya, ya ngobrol-ngobrol dengan mereka dulu, menceritakan bagaimana kisah masuk Islamnya. Setelah itu dia sudah kecapean dan akhirnya pulang. Bukankah ini sangat mungkin terjadi? Jawabannya iya, jelas. Dan ini udzur bagi dia. Ya. Ini udzur bagi dia dan ini termasuk kejahilan yang sulit untuk dihindari. Dan seseorang tidak punya kemampuan untuk mengangkatnya secara langsung seperti itu, tidak punya. Maka apabila dia ketika pulang, akhirnya dia tidak sholat 5 waktu karena belum tahu, dia masih minum khamar karena belum tahu, dia masih pacaran dengan teman perempuannya, bahkan berzina karena belum tahu, maka dosa-dosa yang seperti ini, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada taklif bagi dia, belum ada taklif. Karena dia tidak tahu. Dan kejahilannya termasuk kejahilan yang mendatangkan udzur. Contoh lagi, misalnya ada orang dia lahir sebagai seorang muslim. Lahir sebagai seorang muslim, tapi lahirnya di tengah hutan atau di tempat yang sangat terpencil. Dan di sana tidak ada guru yang mengajarkan dia syariat Islam. Masyarakatnya masyarakat muslim. Tapi tingkat ilmunya sangat minim sekali. Tingkat keilmuan mereka sangat minim sekali. Atau kita katakan masyarakat muslimnya minoritas. Kebanyakan non-muslim. Ada minoritas lahir sebagai seorang muslim. Tapi karena minoritas dan tidak ada ulama di sana, akhirnya yang dia ketahui hal-hal yang sangat mendasar. Ya, sholat 5 waktu dia tahu. Tapi tentang riba dia tidak tahu. Tentang keharaman misalnya jual beli riba, dia tidak tahu. Dia tidak tahu kalau ini riba. Bahkan dia tidak tahu kalau riba itu diharamkan. Dia tidak tahu alat musik itu haram, misalnya. Ya. Maka ketika orang yang seperti ini,
melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu karena kejahilan, maka ini diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sangat sulit untuk menghilangkan kejahilan itu. Karena dia hidupnya di tempat yang seperti itu. Tempat yang sangat terpencil, ya taunya dia Islam yang seperti itu. Dan dia tidak punya kemampuan untuk mengangkat kejahilan ini. Mungkin untuk membayangkan seperti ini di zaman ini agak susah ya. Karena sekarang sudah ada HP ya, sampai ke pelosok pun ada HP. Tapi di zaman ini pun ada tempat-tempat yang benar-benar pelosok dan tidak ada HP, jemaah. Masih ada, tapi ya sulit untuk membayangkannya walaupun ada. Tapi di zaman dulu sangat mungkin terjadi. Ya, ini sangat mungkin terjadi di zaman dahulu. Ya, intinya saya ingin menyampaikan bahwa ada kejahilan yang sulit untuk dihindari dan seseorang tidak punya kemampuan untuk mengangkatnya. Kejahilan yang seperti inilah kejahilan yang mendatangkan ampunan dari Allah. Maksudnya Allah tidak mempermasalahkan apabila seseorang melakukan kesalahan, baik dalam melakukan sesuatu yang diharamkan atau dalam meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Ini kejahilan yang pertama. Kejahilan yang kedua, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, adalah kejahilan yang bisa dihindari. Dan seseorang mampu menghilangkannya, tapi orang tersebut tidak mau menghilangkannya. Dia sengaja. Seperti misalnya, orang-orang yang hidup di zaman ini, di tengah-tengah masyarakat yang sudah maju kehidupannya, dia dengan sangat mudah belajar agama. Kajian-kajian Islam banyak. Di YouTube. Ada kajian-kajian Islam di YouTube. Dan mudah untuk dia akses. Tulisan-tulisan, artikel-artikel Islami banyak sekali. Di internet. Bahkan sekarang, ya, website-website yang dulunya menyediakan berita-berita umum, sekarang pun mereka masuk ke ranah ini. Makanya kalau kita searching ya, di Google, misalnya doa sebelum tidur. Di googling, yang pertama kali muncul itu sekarang situs-situs berita yang dulunya mereka fokus ke berita. Sekarang mereka juga masuk ke ranah agama. Ya. Coba dilihat ya. Di zaman yang seperti ini, di masyarakat yang seperti ini, apabila ada orang yang tidak mau belajar, kemudian akhirnya dia melakukan kesalahan karena ketidakmauan dia belajar agama, maka kesalahannya menjadi ya kesalahan yang nantinya akan mendatangkan dosa bagi dia. Ya, karena dia tidak mau belajar, jemaah. Tidak mau belajar bukan karena dia tidak mampu untuk belajar. Dia tidak mau belajar. Kalau dia ingin belajar dia bisa, tapi ternyata tidak mau. Bahkan ya dia memerangi orang-orang yang belajar. Ya, orang yang seperti ini, kalau dia melakukan dosa karena kebodohan dia, karena dia tidak mau belajar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghukum dia atau tetap akan menjadikan dia atau tetap akan memberikan dosa kepada dia. Karena ketidakmauan dia untuk belajar agama. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kita membedakan? Bagaimana kita membedakan antara orang ini dapat ampunan dari Allah atau dianggap tidak berdosa dengan orang ini dianggap tetap berdosa walaupun dia jahil? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, yang jelas ya, yang jelas Allah nanti akan tahu. Yang jelas Allah nanti akan tahu siapa yang nantinya pantas untuk dimaafkan, siapa yang nantinya tidak pantas untuk dimaafkan. Allah tahu. Allah tahu keadaan kita. Jadi tidak usah kita terlalu masuk ke sana. Tapi yang jelas kita punya kaidah. Kalau sebenarnya seseorang itu bisa belajar agama, tapi dia meninggalkannya, maka kejahilan dia tentang agama bukan uzur, bukan alasan bagi dia untuk melakukan kesalahan. Ya, bukan alasan untuk dia melakukan kesalahan. Ya, ini kaidah yang jelas dan bisa kita jadikan sebagai standar untuk menerapkannya ke person tertentu. Ya, maka tidak perlu ya kita masuk ke sana. Sampaikan saja kepada masyarakat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan yang disebabkan oleh kejahilan, dan kejahilan tersebut kejahilan yang sulit untuk dihindari atau kejahilan yang tidak dimampui untuk dihilangkan. Ya. Tidak dimampui oleh seseorang untuk menghilangkannya. Kalau kejahilannya karena keengganan seseorang untuk belajar, ya, untuk mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Allah, ya, waktunya banyak sebenarnya, sarana dan prasarana juga sangat mudah bagi dia, tapi dia tidak mau belajar, maka kejahilannya yang disebabkan karena itu tidak akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.